Ini adalah satu gambar yang pernah beberapa waktu lalu sempat menjadi diskusi di antara kami, bahwa ternyata anak-anak di NTT itu di usia 8 tahun itu tingginya juga tidak sesuai dengan tinggi yang seharusnya kita dapati untuk anak di usia 8 tahun. Sebenarnya apa yang kita lihat tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang kita lihat itu tadi adalah satu kondisi yang kita sebut dengan stunting. Nah, ini tentunya bukan kata-kata baru karena 3 tahun terakhir ini kan istilahnya pemerintah sedang giat-giatnya untuk menghilangkan stunting. Jadi stunting ini adalah satu kondisi masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Stunting itu pada dasarnya merupakan satu kondisi yang kita sebut gagal tumbuh. Jadi akibat dari gagal tumbuh dari anak-anak kita, tinggi menjadi lebih rendah daripada dibandingkan umur yang seharusnya, gagal mencapai tinggi yang diharapkan, dan ini merupakan indikator kegagalan tumbuh di masa lampau yang dihubungkan dengan kurang asupan energi protein atau seringnya infeksi atau infeksi yang berkepanjangan. Dan ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh semua orang, bahwa kalau seorang anak menjadi stunting, dia tidak dapat dipulihkan kembali. Artinya kalau anak itu sudah kandung pendek, sampun dia akan tetap pendek. Tetapi kita masih bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang masih ada. Jadi pada stunting itu pada dasarnya kondisi itu sudah terjadi. Sehingga menghilangkan stunting sebenarnya itu menjadi tidak mudah. Karena berarti kita harus mengejar tumbuh sesuai dengan target. Secara prinsip begini, setiap anak yang 2 bulan berturut-turut tidak naik, itu secara kasarnya dia akan kehilangan 1 senti tinggi badan dari yang seharusnya bisa dicapai. Contoh begini, bila seorang ayah itu tingginya 175 cm, lalu ibu tingginya 165 cm, sebenarnya anak punya potensi tumbuh dari mulai 170 sampai 180. Itu istilahnya kita sebut sebagai potensi tumbuh. Di mana potensi tumbuh itu akan tercapai pada usia 18 tahun. Sehingga yang harusnya dia itu tingginya di 170, maksimal yang bisa dia capai di usia 18 tahun itu hanya 162. Nah, itu dikatakan stunting, Bapak Ibu sekalian. Sehingga sebenarnya kalau stunting itu sudah terjadi, dia tidak bisa dipulihkan. Tetapi kita masih bisa mengoptimalkan potensi yang masih tersisa. Di dalam penelitian yang dilakukan, ternyata berpotensi untuk menghilangkan IQ anak kita. Bisa sampai 15 poin. Jadi yang dia potensi IQ-nya itu antara, katakanlah, dia bisa mencapai 120, di mana 120 itu tataran IQ adalah tataran IQ yang sifatnya superior. Akhirnya kehilangan 15 poin, tinggal 105. Nah, ini kan artinya dia kehilangan potensi untuk tumbuh menjadi superior, menjadi biasa-biasa saja. Sehingga kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan anak stunting, itu resikonya dia perhatian dan memorinya menjadi rendah untuk belajarnya, kurang perhatian, gagal tumbuh, anak lebih pendiam dibandingkan anak yang lain, tinggi jelas di bawah rata-rata, ya, kurang gizi di usia balita. Yang menjadi problem berikutnya adalah merupakan faktor risiko bagi anak-anak yang lahir dengan berat badan lahir yang rendah. Rikerdas 2010 menyatakan bahwa pertumbuhan ini akibat kekurangan gizi kronik saat balita, di mana sebanyak 7,8 juta anak mengalami keterlambatan tumbuh. Nah, apa sih sebenarnya mempengaruhi tumbuh dan kembang kita? Jadi, yang mempengaruhi itu faktor intrinsik dan ekstrinsik, Bapak Ibu sekalian. Bahwa sebenarnya kita punya faktor genetik, ya, dan juga ada faktor lingkungan. Genetik itu berpengaruh sekitar 30% dari potensi tubuh dan kembang kita. Sementara lingkungan itu 70%. Sebagai contoh, ada satu kasus yang sering kami diskusikan. Ada 2 orang anak kembar terlahir dari orang tua yang sama dengan anak kembar satu telur. Sehingga kita bisa katakan bahwa potensi genetik mereka itu adalah sama. Tetapi karena kesibukan bekerja orang tuanya, satu anak dititipkan pada neneknya di desa. Nah, dalam perjalanan waktu, pada saat akhirnya bertemu setiap tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, di tahun ketiga dan tahun keempat, anak yang ikut bapaknya di kota, itu dengan sangat mahir memainkan handphone. Dia bisa bermain handphone dengan baik, sementara saudaranya di desa, pada waktu mereka bertemu, hanya bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh saudaranya. Di sini membuktikan bahwa ternyata lingkungan memang betul-betul sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan kembang seorang anak. Bahwa stimulasi yang dia dapatkan di kota mungkin jauh berbeda dengan stimulasi anak yang ada di desa mengenai gadget.
Untuk yang lainnya mungkin akan berbeda juga. Di dalam kandungan ini adalah suatu kondisi yang luar biasa hebat karena bisa kita bayangkan dari mulai telur manusia yang hanya 2 cm, dia bisa mencapai tumbuh sampai 50 cm hanya dalam waktu 9 bulan. Lalu kemudian setelah dia lahir, di 2 tahun pertama, sehingga sebenarnya di dalam 2 tahun pertama inilah kita harus betul-betul mampu mengawal agar potensi tumbuh dan potensi kembangnya tidak terhambat dengan cara jangan sampai anak kita gagal tumbuh. Jadi berat badan itu harus betul-betul kita jaga di 2 tahun pertama. Kenapa? Karena otak itu betul-betul tumbuh sangat hebat di 2 tahun pertama. Sehingga dikatakan bahwa anak-anak itu hidup di 1000 hari pertama adalah masa yang sangat optimal untuk mempengaruhi kecerdasan. Jadi 1000 tahun pertama itu dari mulai konsepsi sampai usia 2 tahun. Kemudian anak akan masuk ke dalam usia prasekolah dari mulai usia 2 sampai 6 tahun. Lalu usia sekolah sampai usia dia di 12 tahun. Di 12 tahun dia sudah masuk usia remaja. Baru kemudian masuk dewasa di usia 18 tahun. Nah, apa sih yang dibutuhkan oleh anak kita untuk bisa mencapai tumbuh yang optimal? Jadi kebutuhan anak itu kita sering mengenal asuh asa asih. Nah, ini dia. Jadi kita berharap bahwa asuh si anak ini, di mana asuh ini merupakan satu kebutuhan fisik biomedis, yang indikatornya adalah bertambahnya panjang, bertambahnya berat lingkar kepala, ini harus betul-betul optimal. Setelah itu baru kita memberikan asihnya dengan kasih sayang dari keluarga, baru kemudian asah berupa stimulasi. Nah, orang tua kadang bertanya, dok, karena stimulasi pada anak bisa kita lakukan? Stimulasi pada anak bisa dilakukan sejak baru mulai lahir sudah bisa distimulasi. Ya, apa yang kita lihat ini adalah merupakan satu contoh gangguan tumbuh bahwa anak yang kita lihat di foto ini dia sudah mengalami yang kita sebut dengan gizi buruk. Ya, demikian juga dengan anak ini sampai dia harus dirawat. Ya, dan kalau sampai seperti ini sebenarnya dia sudah tidak tumbuh lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun dan berlangsung berlama-lama yang ini akan menyebabkan hambatan pada tumbuh optimal sehingga perkembangannya pun tidak akan bisa tumbuh dengan optimal. Yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian adalah optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan. Itu dapat dilakukan dengan screening secara teratur. Pemerintah telah memberikan buku KIA terhadap semua ibu hamil, baik itu dari bidan, puskesmas, di mana di dalam buku itu ada jadwal melakukan screening. Ya, pada anak di bawah usia 1 tahun, kita berharap setiap 1 bulan sekali itu dilakukan evaluasi screening tumbuh. Diperiksa berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya, lingkar lengannya. Dan pertumbuhan ini merupakan komponen yang penting dalam menilai status nutrisi dan dapat digunakan sebagai indikator dari kesehatan dan kesehatan individu maupun populasinya. Nah, optimalisasi pada 1000 hari pertama ini juga menjadi modal yang penting bagi anak-anak kita untuk mendapatkan potensi tumbuh yang optimal. Otak itu sebenarnya hanya tumbuh sampai 2 tahun pertama. Adanya plastisitas. Plastisitas itu satu kemampuan otak untuk membantu otak yang rusak untuk menggantikan fungsi itu hanya terjadi pada 1000 hari pertama. Setelah itu, otak relatif tidak banyak berkembang, sehingga what we see, what we get, kasarnya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh development ya. Jadi ada milestone. Jadi milestone itu Bapak Ibu sekalian merupakan hasil penelitian di mana kita bisa menilai anak 2 tahun 2 bulan harusnya bisa apa, apakah anak kita berkembangnya sesuai dengan potensi yang dia miliki atau tidak. Nah, pemantauan tumbuh kembang Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan, kita harus mampu secara dini menemukan penyimpangan pertumbuhan. Misalnya status gizi kurang atau buruk, anak pendek, di mana penyimpangan pertumbuhan ini sebenarnya kalau anak kita ditimbang tiap bulan, kita bisa melihat kapan tumbuh itu bermasalah. Bila berat badan bulan ini sama dengan bulan kemarin, itu sudah masalah. Sehingga kita harus melakukan intervensi agar bulan depan tumbuhnya bisa baik. Juga adanya penyimpangan keterlambatan. Misalnya apa? Terlambat bicara. Ini yang kadang-kadang untuk kita di Jawa ini tidak mudah untuk menyampaikan. Kenapa? Karena kalau masalah bicara itu kadang-kadang orang tuh mikirnya begini.
Itu bapaknya dulu juga baru 4 tahun, dok, baru ngomong, saya tunggu 4 tahun dulu deh, dok. Padahal begini, Bapak Ibu sekalian. Bila mana seorang anak itu kemudian tidak tumbuh dengan potensi yang seharusnya, kalau kita bicara bahasa ya, bahasa itu kan di 1 tahun harusnya sudah bisa bicara minimal 1 kata. 2 tahun harus bisa bicara 2 kata dengan kosakata antara 50 sampai 200 kata. Nah, di saat dia tidak mampu melakukan performa sesuai dengan usianya, ini akan menghambat perkembangan kecerdasan lainnya. Jadi anak itu 4 aspek perkembangan itu dari motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan bahasa. Ya. Satu lagi kemudian yang kita harus evaluasi juga penyimpangan mental emosional anak. Misalnya gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Ini nanti akan sangat banyak kita lihat di usia-usia SD. Ya. Nah, bagaimana screening pertumbuhan itu dilakukan? Bahwa screening pertumbuhan itu dilakukan dengan satu, melakukan timbang badan, ukur panjang badan dan lingkar kepala, yang kemudian harus kita plotkan ke dalam kurva pertumbuhan yang sesuai untuk umur dan jenis kelamin yang ada di buku kesehatan anak kita. Nah, sementara untuk masalah perkembangan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah yang selama ini mungkin kalau kita lihat di posyandu memang belum menjadi prioritas percakapan. Padahal kalau kita lihat begini, banyak sekali gangguan perkembangan pada anak kita. Misalnya adalah gangguan fisik, ya, adanya kemudian anak itu buta, ya, penglihatan yang sangat rendah, anak kita tuli, atau mungkin ada physical disability, ada retardasi mental, gangguan perkembangan pervasif seperti autisme, ada gangguan belajar, gangguan komunikasi, gangguan pusat perhatian, dan juga ada gangguan perilaku dan emosi. Ini yang kadang-kadang tidak terdeteksi dengan cepat pada usia-usia sekolah. Padahal ini banyak sekali. Ya, gangguan pendengaran itu hilangnya kemampuan pendengaran dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kadang-kadang banyak anak itu dipanggil nggak bisa langsung respon. Mas, dia tidak respon. Ternyata bisa juga disebabkan karena telinganya yang banyak kotoran sehingga menyumpal dan dia tidak bisa mendengarkan siapa yang memanggil dia. Seorang anak yang terlahir pada usia kehamilan di bawah 34 minggu punya resiko buta dan resiko tuli. Sehingga ini harus dilakukan pemeriksaan dengan tepat dan selesai sebelum usia 6 bulan. Sehingga anak-anak kita yang mengalami gangguan organ itu bisa kita bantu dengan alat bantu, misalnya ABD, alat bantu dengar, atau mungkin mata dilakukan tindakan operasi lebih awal agar anak dalam tumbuh optimalnya bisa tercapai. Nah, kalau anak itu terlambat mendengar, ya, biasanya akan terjadi perkembangan bahasa yang terhambat. Kesulitan dalam memahami dan mengekspresikan bahasa, sehingga perkembangan kognitif dan intelektual akan mengalami hambatan. Ya, demikian juga dalam perkembangan sosial dan emosional juga akan mengalami hambatan. Jadi, mereka-mereka yang tidak bisa mendengar itu risikonya di sini. Apa yang disebut dengan retardasi mental? Ini keterlambatan yang mencakup rentang yang luas dalam perkembangan fungsi kognitif. Ya, ini dalam Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 2000. Nah, ini klasifikasinya Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita bicara retardasi mental, ini adalah anak yang terlahir dengan rentang kecerdasan memang di bawah normal. IQ normal itu berkisar dari 90 sampai 110, itu normal. Dia bisa melakukan apapun, bisa menjadi apapun. Tetapi bagi mereka yang mengalami retardasi mental, di mana dia mengalami kekurangan IQ, kita lihat di sini. Untuk rentang 70 sampai 89 IQ itu kemampuan belajarnya disebut sebagai slow learner. Ini kalau dia dikelola dengan baik, masih bisa berkembang dengan sangat baik. Ya. Sementara kalau mereka di rentang 50 sampai 69, ini adalah kemampuan belajar mampu didik. Terminologinya adalah ringan. Dan dia ini biasa kesulitan dalam sosial ekonomi. 35 sampai 9 itu mampu latih. Dan 25, 34 itu subtrainable, dan di bawah 25 itu propon. Propon itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya. Nah, untuk potensi akademik kita lihat di sini. Ya, bahwa mereka yang borderline itu biasanya hanya mampu sekolah sampai kelas 6. Nah, tetapi ini yang saya harus sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, bahwa anak kita itu kadang-kadang memiliki kesulitan belajar. Dan ini menjadi hal yang saya merasa ini PR bagi guru-guru kita. Karena banyak sekali anak-anak yang kesulitan belajar dan mau belajar, di mana kesulitan belajar itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu spesifik dan non-spesifik. Ya. Penyebabnya apa? Biasanya ada kerusakan fungsi pada otak, atau pada faktor neurologisnya. Nah, kalau kita lihat, kita bisa membedakan bahwa kesulitan belajar itu yang dikatakan spesifik itu biasanya anak yang mengalami problem disleksia,
disgrafia dan diskalkulia, serta kalau saya belajar non spesifik itu yang retardasi mental. Jadi berbeda. Kenapa berbeda? Karena mereka yang sudah belajar spesifik itu pada prinsipnya memiliki kecerdasan yang normal. Tapi karena tidak terkelola dengan baik, akhirnya bisa hilang kecerdasannya dan tidak mampu berperan di masyarakat di kemudian hari. Belajar spesifik itu kecerdasannya bisa lebih di atas rata-rata. Kadang ada perilaku lain, ada ADHD, ya, ada conduct disorder. Dia ini sebenarnya mampu akademis, mandiri dan bekerja, tetapi karena lingkungannya tidak mampu mengidentifikasi, akhirnya tidak terkelola. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, di dalam menilai tumbuh dan kembang anak kita, nomor satu itu yang harus kita lakukan adalah screening atau deteksi dini. Dan screening itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditentukan. Di bawah usia 1 tahun, kita berharap bahwa anak-anak kita itu dievaluasi setiap bulan. Setelah 1 tahun, minimal 6 bulan sekali dilakukan evaluasi, baik itu tumbuh maupun kembang. Setelah itu kita nilai secara komprehensif. Kalau memang ada masalah, kita kelola secara komprehensif, multidisiplin, dan kompetensinya akan kita sesuaikan dengan kapasitas yang seharusnya mereka miliki. Demikian Bapak Ibu sekalian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.